kelompok 1 Filsafat Pancasila mempersembahkan video edukatif tentang Pancasila dan etika profesional di dunia kerja. Selamat menyaksikan! Etika profesional merupakan fondasi moral dalam mengatur perilaku individu dalam menjalankan suatu profesi tertentu. Pada dasarnya, etika profesional lahir dari suatu kebutuhan yang menjalankan agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan juga tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip dalam etika profesional: yang pertama, bertanggung jawab moral; yang kedua, berintegritas; yang ketiga, berkeadilan; yang keempat, memiliki kemampuan profesional; yang kelima, menghormati martabat manusia. Fungsi etika profesional. Ada beberapa fungsi dari etika profesional. Yang pertama, sebagai pedoman perilaku profesional. Yang kedua, menjaga kualitas dan layanan mutu profesional. Yang ketiga, membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Yang keempat, memberikan mekanisme kontrol perilaku. Dan yang kelima adalah menjadi landasan evaluasi dan refleksi diri. Tujuan etika profesional. Yang pertama, menjamin pelaksanaan profesi secara bermartabat. Yang kedua, melindungi kepentingan dan hak pihak yang dilayani. Ketiga, meningkatkan kualitas hubungan antar profesi. Yang keempat, mewujudkan layanan profesional yang berkualitas dan konsisten. Yang kelima, mengembangkan profesional untuk Tantangan dalam etika profesional. Dalam etika profesional, kita mengenal ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Artinya, guru itu harus bisa menyeimbangkan atau menyelaraskan ya antara kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak, baik itu dari siswa, kepala sekolah, rekan sejawat, maupun orang-orang lain di sekitarnya. Tantangan yang kedua adalah penggunaan teknologi dan informasi, yang mana saat ini kita sudah mengenal adanya media sosial. Di media sosial itu terdapat banyak sekali berita hoax atau berita-berita bohong yang dapat melemahkan etika profesional seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus berpegang teguh pada landasan-landasan nilai Pancasila. Ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan pedagogis. Karena dengan melaksanakan etika profesional yang berdasarkan landasan-landasan tersebut, maka seorang guru akan meminimalisir tantangan-tantangan yang ada tersebut. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam beretika profesionalisme. Seperti yang kita tahu, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Guru yang menghayati atau menerapkan sila pertama dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu guru yang memberikan bukan hanya untuk administrasinya saja, tetapi sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Peran guru di sini memperlakukan siswa secara manusiawi, adil, penuh empati, tanpa dan menghargai perbedaan. Dalam dunia pendidikan, guru menjadi aktor penting dalam menjaga persatuan. Dalam menjaga persatuan, guru berperan untuk memastikan bahwasanya keberagaman yang seperti agama, ras, suku itu tidak dapat terpecahkan, sehingga menjadi satu kesatuan. Sila keempat menjadi dasar guru dalam menilaikan demokrasi, yang mana dalam pengambilan keputusan serta guru tidak boleh bersikap otoriter dalam pembelajaran, melainkan harus membuka ruang dialog dan musyawarah dengan peserta didik. Proses pendidikan yang demokratis mencerminkan pengambilan sila keempat, di mana guru melibatkan peserta didik dalam diskusi, keputusan di kelas, serta memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Dalam kehidupan profesional, guru juga berperan aktif dalam rapat sekolah, musyawarah guru, maupun organisasi profesi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kebijaksanaan dan kepentingan bersama, bukan berdasarkan keinginan pribadi.
Sikap ini memperkuat budaya komunikasi yang sehat dan profesional di lingkungan pendidikan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan puncak dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengutip dari Mulyasa pada tahun 2013, menjelaskan bahwa guru wajib memberikan kesempatan belajar yang sama kepada setiap peserta didik sebagai bagian dari keadilan sosial dalam profesinya. Implementasi nilai ini dalam profesi guru yaitu terlihat ketika guru memperhatikan seluruh peserta didiknya dengan seimbang tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, dan kemampuan akademik. Guru juga harus memberikan dukungan yang lebih kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya, dan saya ucapkan juga selamat malam kepada Kak Kadek Bella selaku narasumber wawancara kita pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, beserta narasumber pada malam hari ini kita akan melaksanakan wawancara untuk proyek filsafat hukum dengan judul Pancasila dan Etika Profesionalisme di Dunia Kerja. Untuk narasumber kita pada malam hari ini adalah Kak Kadek Bella Santika. Kak Kadek Bella ini merupakan salah satu guru pendidikan Pancasila di sekolah mana, Kak? Mohon maaf. Di SMK Negeri 1 Semendawa Timur. Oke, di SMK Negeri 1 Semendawa Timur. Nah, untuk itu teman-teman sekalian dan narasumber juga pada malam hari ini saya persilahkan untuk mempertanyakan atau melakukan wawancara ke beberapa hal yang sudah kita rumuskan untuk menyelesaikan proyek ini. Untuk itu, penanya pertama saya persilahkan Saudari Balkis untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Kadek. Oke, mungkin di sini Balkis dan mewakili teman-teman lain juga mau nanya ya, Kak. Yang pertama, sudah berapa tahun Kakak menjadi seorang guru? Kakak masuk itu setelah lulus kuliah, itu kan Desember 2023. Kemudian di Desember 2023 ya. Kemudian di tahun 2024 itu saya mendaftar untuk di sekolah ini, SMK Negeri 1 Semendawa Timur. Jadi hitungannya baru 2 tahun kurang. Baru sebentar. Oke, terus itu kan di sekolah kan, Mbak. Nah, itu jadi sekolah tempat Kakak bekerja itu bagaimana lingkungannya? Apakah suportif atau bagaimana? Untuk lingkungannya sendiri sportif karena ya namanya seorang guru kita harus sportif, kerjasama ya. Jadi apapun yang harus dibahas bareng-bareng, dilaksanakan bareng-bareng, itu harus kita kerjain sama-sama. Seperti itu. Kalau di sekolah itu kan sudah ada job desk masing-masing ya. Ada yang contoh pakar kurikulumnya siapa, guru piketnya siapa, kemudian kesiswaannya siapa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, terus lingkungan tadi kan suportif kan, Kak. Nah, menurut Kakak, ada nggak lingkungan kerja Kakak tuh melihat adanya penerapan nilai-nilai Pancasila nih dalam etika profesional, misalnya seperti saling menghargai, bekerja sama, atau bertanggung jawab gitu, Kak? Oke, untuk saling menghargai contoh ya. Kalau begitu sama, saya contohkan nih. Sekarang kan lagi booming nih MBG ya, MBG yang masuk ke sekolah. Nah, itu kita harus kerja bersama-sama. Contoh, kemarin kayak viral kasus keracunan anak-anak segala macam karena MBG. Nah, jadi untuk menindaklanjuti seperti itu,
maka kita sebagai seorang guru harus siap menerima resiko. Artinya ketika ada makanan itu datang ke sekolah, salah satu guru ataupun beberapa guru itu harus mencoba terlebih dahulu. Artinya apa? Guru harus siap menerima apabila nanti makanan tersebut ternyata bermasalah seperti itu sebelum sampai ke siswa ya. Itu kerjasamanya. Mungkin yang kedua antara toleransi, kalau di sekolah saya kebetulan ada 3 suku ya, maaf, 3 agama ya, dengan beberapa suku. Misal tuh ada agama Hindu seperti saya, agama Islam, ada agama Kristen nih, yang 3 ini. Artinya misal saya contohkan kemarin di agama saya tuh kan ada hari raya Galungan tuh. Nah, jadi yang umat yang lain tuh mengizinkan saya untuk melaksanakan hari raya Galungan atau mereka datang berkunjung untuk apa istilahnya silaturahmi ya atau main yang lencer kalau bahasanya biasa di tempat saya itu ke rumah orang-orang yang beragama Hindu gitu contohnya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu menurut kakak dari sila Pancasila tadi mana yang paling terlihat lah penerapannya di dalam lingkungan sekolah kakak. Nah, mungkin bisa dicontohkan juga kak gimana penerapannya. Oke, sebenarnya ya semua sila Pancasila itu kan pasti berlaku ya di setiap kehidupan atau setiap harinya ya. Ya contohkan yang paling mencolok itu adalah bergotong royong itu. Gotong royong itu kan masuk ke sila keempat ya, di mana kita sama-sama melaksanakan semua job desk di sekolah ya. Misal walaupun tugas guru BK tugas guru BK adalah menertibkan siswa misalnya ya, terus mengamankan siswa yang bermasalah misalnya. Tapi guru BK tidak hanya sendirian untuk bekerja, tapi bisa dibantu juga oleh guru PPKN. Kenapa? Karena kan masih ada kaitannya tuh mengenai sikap dan perilaku, aturan, nilai-nilai, norma ya. Jadi setiap guru itu pasti saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sama-sama saling membantu seperti itu. Oke, mungkin eh, itu aja kak pertanyaan dari saya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu ditanyain oleh teman saya ini Selamat Arifin. Boleh? Oke, baik. Eh, Sebelumnya perkenalkan Kak Kadek, nama saya Selamat Arifin. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kakak ya. Mengenai kakak nih sebagai guru pada instansi pemerintahan, pada instansi sekolah. Nah, itu tuh ada nggak sih? Kan kakak nih sebagai guru, ada nggak sih kesulitan dalam menerapkan sila-sila pada Pancasila dalam pekerjaan kakak tuh kira-kira ada nggak, Kak? Kesulitan dalam melaksanakan sila-sila Pancasila. Kalau menurut saya pribadi ya, pasti ada ya, pasti ada dalam melaksanakannya. Misal tuh saya contohkan sila ke berapa ya? Ini yang tanyakan di lingkungan kerja atau di lingkungan ini antar siswa. Mungkin di lingkungan kakaknya apa di antar sesama guru mungkin antar Oh, sesama guru dulu mungkin Kak ya. oh ya. Kesulitannya adalah kalau saya pribadi ini ya, bukan antara teman, bukan. Kalau saya pribadi itu kesulitan saya adalah melaksanakan yang paling sering itu adalah sila keempat ini yang saya kasih tahu tadi. Kenapa ini? Karena saya itu kan ini dari sudut pandang saya pribadi. Karena kan kalau menilai orang lain itu belum tentu benar ya. Kalau saya pribadi, kenapa sila keempat agak sulit saya terapkan? Contoh tuh gotong royong ataupun bekerja sama ya. Karena apa? Pertama, saya bekerja itu kan tidak hanya mohon maaf tidak hanya bekerja saja di sekolah tapi di rumah juga ada usaha kemudian punya anak. Nah kesulitan saya itu adalah memanage waktu saya antara misal tuh bisnis di rumah kemudian pekerjaan di rumah anak dengan pekerjaan di sekolah. Terkadang pun ya beberapa kali mungkin saya agak kesiangan seperti itu. Nah itulah salah satu contoh yang tidak bisa dicontoh oleh kalian ataupun guru-guru lainnya. Karena apa? Ternyata
karena kan kita sekolah tuh jam 7 set sudah ada di sekolah. Artinya apa? Kita harus benar-benar disiapkan ya waktu yang tepat untuk agar kita tidak terlambat. Karena apa? Ya tahu sendiri kalau kalian mungkin belum merasakan ya. Kalau punya anak itu adalah hal-hal lain yang harus diselesaikan seperti yang mungkin tidak ada di list akan yang kita lakukan tapi tiba-tiba ada. Nah, itulah yang menyebabkan kadang itulah yang saya katakan kesiangan kan mungkin. Nah, itu yang mungkin perlu saya perbaiki untuk kedepannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak. Kak Kade ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kakak kan bekerja sebagai guru Kak ya. Kira-kira pernah nggak Kak kayak menghadapi situasi sulit di tempat kerja yang membuat Kakak atau teman-teman atau para guru-guru itu untuk membuat keputusan berdasarkan etika profesional sebagai guru dan berdasarkan sila-sila dalam Pancasila begitu pernah nggak kira-kira Kak? Pernah memutuskan suatu masalah ya? Gimana gimana pertanyaan tadi? Hilang ya. Halo? Kok saya yang hilang sebenarnya ini ya? Halo Kak. Ya mungkin Oh, ini selamatnya terkendala sinyal Kak. Mungkin ini saja ya Kak ya yang mengulang tadi pertanyaannya Kak ya. Jadi pertanyaan selamat nih gini Kak. Kan di sekolah itu pasti kayak pernah ada satu situasi lah gitu ya Kak yang menuntut kita itu untuk mengambil satu keputusan besar. Nah, satu keputusan besar di dunia kerja kita katakan seperti itu Kak. Apakah pernah gitu ya Kakak berada di satu situasi entah itu bentrok kepentingan tadi ya mungkin bentrok kepentingan antara urusan pekerjaan, urusan rumah dan lain sebagainya yang kemudian mungkin kakak agak sulit untuk menyelesaikan hal tersebut gitu sehingga memerlukan bantuan dari rekan guru gitu. Eh, apakah gitu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut gitu kakak selalu melandaskan hal tersebut dengan etika profesional sebagai seorang guru yang berintegritas gitu ya dan selalu melandaskan diri pada nilai-nilai Pancasila seperti itu Kak mungkin. mungkin salah satu contoh yang saya ambil itu adalah ketika menjadi wali kelas ya. Lingkungan kerja lagi-lagi yang kita bimbing, yang kita ajar itu adalah seorang siswa ya. Seorang siswa itu memiliki gaya belajar, karakteristik sampai dengan bagaimana dia mengekspresikan dirinya dalam lingkungan pendidikan ya. Setiap satu kelas itu pasti mempunyai banyak sekali karakteristik siswa yang unik-unik lah ya. Ada yang mungkin suka tidur, ada yang kerjaannya ngoceh saja, ada yang apalagi main HP mungkin dan lain sebagainya ya. Nah, ini kemarin waktu rapat kenaikan kelas ya, ini sedikit dilema karena apa? Ada salah satu siswa yang dia ini pertama dia merupakan seorang anak yang broken home ya. Anak yang broken home, saya ya, hampir 90% itu pasti mengalami masalah internal dalam dirinya. Apa contohnya Bu misalnya ya? Contohnya itu adalah anak ini pasti kurang perhatian ya, namanya anak yang broken home, orang tuanya pisah, pasti dia kurang perhatian, apalagi dia sama bapaknya saja ya. Bapak-bapak itu kan biasanya kurang ya dalam memperhatikan anaknya. Nah, jadi situasinya itu adalah anak itu menitipkan, maaf, kok anak, orang tuanya menitipkan anaknya kepada saya sebagai wali kelasnya ya, untuk diajari ataupun dibimbing ya. Kalau pun misalnya ada masalah tolong dia minta seperti itu ya. Akan tetapi ternyata kenapa anak ini tidak bahkan alpanya sampai sebulan. Nah ya, sampai sebulan. Bahkan padahal orang tuanya itu mati-matian kerja untuk dia, untuk agar dia bisa lulus sekolah.
Nah, dirapatkanlah ketika rapat kenaikan kelas, anak ini seperti bagaimana? Apakah naik dengan bersyarat ataupun tidak dinaikkan? Nah, muncullah yang namanya spekulasi seperti ini. Anak ini kalau dia dinaikkan bersyarat, artinya akan menjadi yang namanya racun. Tahu kan? Racun itu kalau, atau ngomongnya penyakit. Penyakit itu kalau kita diamkan, lama-lama akan menyebar. Maksudnya seperti ini. Kalau saya menaikkan si A ini ke kelas ini dengan bersyarat, artinya yang lainnya ABCD, yang sampai Z itu pasti bertanya, oh ternyata masuk 30, tidak masuk 30 hari ataupun lebih itu bisa naik kelas loh. Artinya boleh dong nggak masuk. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan. Nah, selain itu adalah keadaan orang tuanya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang sila kedua, yaitu tentang memanusiakan manusia, ya bagaimana kita memanusiakan manusia. Tapi lagi-lagi seperti ini, kita sebagai seorang guru harus profesional, ya tidak bisa menggunakan hanya hati, tapi menggunakan profesionalisme, ya. Karena dia sudah melanggar aturan di sekolah, melebihi batas dengan 30 kali alfa dalam satu semester, maka anak ini mau tidak mau demi kebaikan bersama, ya, dengan berat hati anak ini tidak dinaik kelaskan. Dan otomatis kalau anak SMK udah nggak naik kelas, pasti dia kebanyakan hampir 80% pasti keluar dari sekolah, entah pindah ataupun berhenti. Itu resiko yang harus Bapak Ibu guru hadapi. Itu. Oke Kak, terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Jadi lebih paham dan lebih membuka ternyata seperti itu ya Kak ya, lingkungan pekerjaan atau dunia pekerjaan yang mungkin selama ini kami berbeda sudut pandangnya dalam melihatnya, karena kan kami hanya melihat itu tuh dari segi ya hayalan kami saja gitu, imajinasi kami, karena kami memang belum terjun secara langsung ke lapangan atau dunia pekerjaan tersebut, sehingga banyak hal ya mungkin yang dapat kami ketahui gitu dari penjelasan Kak Kadek tadi, bahwa sebenarnya ya kita pasti pernah terbentur dalam situasi yang sulit gitu ya, mungkin dilema seperti kata Kak Kadek tadi. Terus juga di situasi apapun seorang guru itu harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila gitu kan. Terus juga harus tetap berpegang teguh pada prinsip profesionalisme seorang guru yang berintegritas gitu ya Kak ya. Oke, mungkin terakhir Kak, ini ada satu pertanyaan penutup dari rekan Nisa, Saudari Julianti, silahkan. Oke, baiklah. Pertama-tama terima kasih Kak Bella atas seluruh jawaban yang sangat luar biasa. Izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk menanyakan pertanyaan penutup, Kak. Bagaimana saran dan masukan yang bisa Kakak berikan kepada seluruh rekan sejawat guru di seluruh Indonesia agar dapat menerapkan selalu Pancasila sebagai landasan etika profesional di dunia kerja? Oke, saran saya menjadi seorang guru itu adalah teladan bagi siswa, ya. Jadi guru itu kalau kita, ya kalau kalian menjadi seorang guru, laksanakanlah etika sebagaimana mestinya sebagai seorang guru, ya. Misalnya contohkan tadi adalah masuk sekolah tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, kemudian memberikan anak tugas sesuai dengan job desk-nya. Kalau misalnya dia guru seperti saya, guru pendidikan Pancasila, yang artinya bahwa ada ujian yang sesuaikan dengan bab, kemudian ada proyek-proyek yang mungkin bisa disesuaikan dengan pendidikan Pancasila. Dan apa yang paling penting itu adalah integritas kita sebagai seorang guru. Ya, tanggung jawab kita. Menjadi seorang guru itu ya, satu kali aja Anda tidak masuk atau tidak sekolah akan merasa sangat bersalah. Kenapa? Ada banyak siswa yang menunggu kita di sekolah. Ya. Memang kata orang, kita menjadi seorang guru maka kita akan sekolah selamanya. Mulai dari kamu TK sampai kamu tua tetap sekolah, ya. Artinya apa? Mungkin ada tingkat sewaktu-waktu itu adalah tingkat kebosanan. Tapi apa? Akan hilang dengan rasa tanggung jawab kita.
Nanti kalian akan merasakan ketika kalian ngajar, 1 hari kalian tidak sekolah, ataupun 1 jam atau 2 jam kalian tidak masuk kelas, maka akan merasa bersalah. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Itu. Jadi pesan dan pesan saya untuk adik-adik semuanya, ya, semoga kalian nanti menjadi seorang guru profesional. Itu sih, cukup mungkin. Oke Kak, terima kasih banyak atas jawaban luar biasanya dan juga tadi pesan untuk seluruh mahasiswa ya, mungkin mahasiswa FKIP dan juga rekan-rekan guru yang belum yang hendak menjadi guru ataupun yang sudah menjadi guru. Dan satu hal yang saya refleks dari pernyataan Mbak Kadek tadi adalah menjadi seorang guru itu artinya kita itu akan belajar seumur hidup gitu. Yang itu benar sekali gitu ya. Dan juga tanggung jawab kita itu menjadi seorang guru itu besar dan mungkin kita akan merasakan satu titik di mana kita akan bosan, tapi kebosanan itu akan hilang dengan tanggung jawab yang akan kita rasakan. Oke, terima kasih banyak Kak Kadek atas waktunya sudah diluangkan untuk kami ya untuk agar kami bisa mewawancarai Kak Kadek melihat banyak pengalaman-pengalaman Kakak yang sudah banyak lah ya itu tadi ya sehingga itu bisa menjadi tambahan ilmu di luar jam mata pelajaran atau di luar kelas. Terakhir Nisa mewakili teman-teman Nisa di kelompok 1 ini mengucapkan kepada Kak Kadek semangat selalu untuk bekerja dan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Kami izin Kak untuk melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Ya, kalau boleh tahu nih, Dok, tugas dari Ibu siapa? Ibu Rani Rizky Ibu Rizky Maharani. Maharani. Oh, dosen baru ya? Mm-mm. Baru Oh, nih, Kak. pantes. Iya, baru Kak. Di zaman saya Baru nggak ada. Dari mana dosennya asalnya? Pindahan dari Iya, mana? dari mana? Kalau nggak salah Jakarta, Kak. Oh, jauh di dosen. Terus, Tapi rumahnya di Palembang. iya, sekarang menetap di Palembang. Oh, iya ya. Semangat deh untuk kalian ya. Kan Oke. apa sih sekarang? Iya, semoga. Kami semester 7, Kak. Oh, semester 7 kok masih melakukan wawancara seperti ini? Saya kira semester 1. Itu makanya. Oke, teman-teman mungkin yang tidak terkendala sinyal bisa on cam terlebih dahulu. Akan on cam. Oke, mungkin kita nggak usah tunggu yang Ini. terkendala sinyal. Oke, bisa hitung ya teman-teman semuanya. Kita pose yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Kadek atas kesempatannya. Nisa akhiri. Selamat malam dan sampai jumpa. Nah, semangat ya untuk kalian. Semangat juga Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kumpulkan kalian semua di sini karena kita akan melakukan komunitas belajar, membahas beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul menjelang kenaikan kelas ini. Kemarin saya dengar ada satu permasalahan besar dari kelas 10A ya. Silakan Indonesia mungkin bisa dijelaskan dulu kronologinya seperti apa. Baik, terima kasih ya Bu Anissa sebagai kepala sekolah di sini. Menurut kalian bagaimana ya ibu-ibu ya? Nah, di kelas saya ini ya ada 2 siswa yang namanya Melati dan Mawar. Seperti yang kita tahu kan, kenal kan ibunya Melati dan Mawar. Nah, di mana Melati ini anaknya rajin, tapi di satu sisi untuk keterbelakangan ekonominya agak kurang, gimana lah ya Bu ya. Nah, di satu sisi tapi dia pintar, dia rajin, di kelas itu aktif juga ya dalam diskusi. Nah, tapi di satu sisi ini ada murid namanya Mawar. Mawar kan, kenal kan? Nah, Mawar ini, iya betul Bu. Nah, Mawar ini yang
anaknya tuh Mawar itu yang anak DPR itu bukan? Iya, Bu? betul, Bu. Nah, Iya, betul. di suatu hari Bu ya, bapaknya ini menemui saya Bu. Nah, untuk kenaikan kelas ini bapaknya tuh Ibu secara pribadi. iya betul. Datang ke rumah, Bu? Iya. Membawa dengan bingkisannya itu. Oh, iya. Nah, dia tuh minta nilai anaknya ini ditinggikan karena mau masuk ke kuliah perguruan tinggi yang di Jawa gitu. Nah, gimana ya Bu ya? Tapi di satu sisi ini nih melati ini yang berhak atau wajib untuk mendapatkan nilai itu. Nah, jadi saya ini nggak keenakan Bu ya. Gimana lah Bu ya untuk solusi dan tanggapannya? Oke, mungkin sebelumnya Ibu Nesya yang diminta nilainya ditinggikan itu seluruh mata pelajaran Nah. atau khusus satu saja? Karena saya ini wali kelas ya Bu ya, dan cuman guru PPKN nih. Iya. Saya sebagai guru PPKN. Nah, bapaknya itu minta ngedongkrak dong untuk semuanya gitu Bu. Sedangkan mata pelajaran, apalagi matematika ya Bu ya. Iya. Nah, matematikanya tahu gimana ya nilainya. Anaknya pemalas juga kan di guru agama. Kan bener apa Pak? Hafalannya nggak banyak kan. Gimana lah ya Bu ya? Oke, kita mungkin dengar dulu dari guru BK ya, mungkin dari guru BK sendiri apakah ada catatan kriminal atau catatan buruk dari si Melati tadi Bu, Mawar tadi, maaf. Kalau Mawar catatan buruk nggak ada ya sejauh ini. Saya juga nggak tahu gimana di luar sekolahnya atau di kelasnya karena belum ada laporan masuk tentang murid tersebut. Tapi mendengar kasus dari Ibu Nesya tadi, saya sangat tidak setuju ya. Karena seperti yang kita tahu, prinsip kita ini kan sebagai guru itu berkeadilan. Dimana kita harus adil, bersikap adil dengan siswa-siswa. Kalau memang anaknya tidak berhak menerima, ya tidak usah. Walaupun bapaknya ya statusnya tadi sebagai DPR. Betul. Ya, menurut saya seperti itu. Mungkin bapak yang lain atau ibu yang lain ada Yang mau ditambahkan silakan. benar sih, saya setuju dengan Ibu Ayu bahwa kita tuh harus memegang teguh prinsip-prinsip etika profesional. Betul. Iya, benar sekali ya. Mungkin bapaknya ada yang mau ditambahkan? Cukup? Yang lain mungkin? Ya bapak-bapak nggak ada pernah dapat sogokan atau Gratifikasi mungkin? Belum pernah. Oke, berarti hanya Ibu Nesya yang pernah. Iya, jadi yang pernah gimana lah ya Pak ya? Atau saya kembalikan aja Ya. atau memberikan pengertian lah ke bapaknya atau gimana? Ya, jadi Bu Nesya sebenarnya itu adalah konflik kepentingan Iya, ya, betul. yang menjadi tantangan besar bagi kita ya untuk menerapkan etika profesional di dunia kerja saat ini. Kita Tertekan pengen loh itu tuh sesuai berjalan sebaik mungkin, semulus mungkin. Tapi ada saja faktor-faktor dari luar yang berusaha untuk melemahkan integritas kita sebagai seorang guru. Sebagai kepala sekolah di sini, saya menyarankan kepada Ibu Nesya untuk mengembalikan lagi apa yang telah diberikan kepada Ibu ya dari bapaknya si murid tadi ya. Berikanlah pengertian ya. Bilang saja kepada orang tuanya bahwa kalau memang anaknya pengen masuk perguruan tinggi, suruhlah belajar dengan giat. Maka kalau anaknya ada usaha, maka nilainya pasti akan naik gitu ya Bu. Nah, satu lagi saya mencatatkan, kalau memang bapaknya si murid tadi memberikan ancaman, jangan segan-segan untuk melaporkan di tombol kita ini. Baik, siap. Makasih ya Bu ya. Oke. Mungkin saya akan memberikan pengertian lagi ke bapak si murid ini dan mengembalikan apa yang bukan milik saya. Mungkin guru-guru yang lain masih ada lagi problem yang lain? Cukup? Jadi saya tekankan Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah di sini bahwa kita sebagai seorang guru itu harus menjunjung tinggi integritas ya. Kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan kita dalam beretika di dunia kerja ini. Jangan sampai kita hanya karena takut, hanya karena disogok, diberikan satu hal yang istimewa, lantas integritas kita menjadi menurun. Kita bisa jaga ya semuanya integritas kita ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri kombel kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.